Hai penikmat terdepan YouTube, selamat datang dan ketemu lagi di channel kami. Saling berbagi informasi yang tak kalah keren dengan channel lainnya. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya ya, untuk berlangganan dan temukan informasi seru, hangat dan terbaru hanya di Teluk Menetas YouTube channel. Nah, pernah kebayang nggak berapa gaji terbesar seorang presiden atau kepala negara? Selain semua fasilitas yang didapat, pastinya seorang presiden juga mendapat gaji dan penghasilan tetap setiap bulannya. Tapi siapa sangka ada sejumlah presiden yang justru dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia karena pendapatannya yang terbilang sedikit. Siapa saja ke mereka, dan berikut daftar presiden dengan gaya hidup yang sederhana. Gaji 10%. Pasti para penikmat YouTube sering mendengar nama Jose Mujica. Ya, Jose Mujica merupakan mantan presiden Uruguay. Dijuluki sebagai pemimpin negara termiskin di dunia ketika ia menjabat sebagai orang nomor 1 dan menduduki kursi kepresidenan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Bekas gerilyawan itu sempat bergaji hanya $12.000 per bulan. Namun upahnya sebagai presiden selalu ia sumbangkan sebesar 90% untuk badan amal. Alih-alih selama menjabat kepala negara, Jose Mujica hanya menggunakan mobil pribadinya Volkswagen buatan tahun 1987. Hanya punya aset ponsel. Nah, di daftar berikutnya ada Perdana Menteri Nepal ke-37, yaitu Susil Koirala, juga disebut-sebut sebagai pemimpin termiskin di dunia. Koirala yang berusia 75 tahun, selain memiliki 3 ponsel yang salah satunya adalah iPhone, Susil bahkan tidak memiliki aset lain atas namanya. Itu sih terbilang tidak banyak. Koirala sendiri bahkan tidak memiliki tanah dan hanya tinggal di rumah sewaan hingga saat ini. Gaya hidup Koirala dikatakan berasal dari seleranya yang sederhana. Ia bahkan sempat mengembalikan $650 yang ia terima sebagai uang saku pada saat perjalanan ke Burma baru-baru ini. Berhemat dan hidup Mujica maupun Koirala tampaknya telah dipengaruhi oleh tahun-tahun radikal mereka yang lebih muda. Kabarnya Koirala sempat dipenjara di usia 30-an karena keterlibatannya dalam pembajakan pesawat. Dia hanya tinggal di kediaman saudaranya setiap kali dia mengunjungi kota. Di daftar berikutnya ada yang bergaji 0. Siapa sih yang tak kenal dengan Paus Fransiskus? Ya, Paus Fransiskus pernah mengunjungi Uni Emirat Arab. Paus Fransiskus tersenyum saat tiba di Bandara Internasional Abu Dhabi di Uni Emirat Arab. Kunjungan ini menjadi momen bersejarah karena menjadi kunjungan pertama beliau di Jazirah Arab. Meskipun secara teknis ia bukan seorang pemimpin, tapi tetap saja ia termasuk di antara beberapa pemimpin dunia yang paling kuat. George Mario Bergoglio yang juga dikenal sebagai Paus Fransiskus. Beliau ini dikenal rendah hati dan hidup dengan cara yang sederhana. Bahkan ternyata diketahui gaji tahunannya itu 0. Sebelum bergabung dengan seminari, ia bekerja sebagai teknisi kimia dan penjaga klub malam. Pada usia 33 tahun, ia habiskan menjadi imam, dan selama 6 tahun ia adalah pemimpin provinsional Superior of the Society of Jesus di Argentina. Selama menjadi pemimpin, dia hanya memilih untuk mengenakan pakaian yang lebih sederhana tanpa ornamen apapun. Dia sangat menekankan bahwa orang Kristen memiliki kewajiban untuk membantu orang miskin dan orang yang membutuhkan, serta mempromosikan negosiasi damai dan dialog antar agama. Di daftar berikutnya ada gaji untuk kegiatan sosial. Tumbuh di lingkungan keluarga buruh yang miskin, Hugo Chavez tumbuh sebagai sosok yang peduli kepada pemberdayaan kaum miskin saat terpilih menjadi seorang presiden. Chavez bahkan menyumbangkan seluruh penghasilannya untuk berbagai kegiatan sosial. Salah satu jasanya yang paling diingat adalah andilnya dalam memberantas buta huruf dan membebaskan biaya sekolah di Venezuela.
Selain itu, Chevis lebih suka menggunakan jeep sederhana atau bahkan menumpang truk ketika melakukan perjalanan dinas. Terlebih lagi, presiden ini pun pernah membuka istana kepresidenan untuk para pengungsi ketika Venezuela dilanda banjir. Nah, di daftar terakhir menyumbangkan karpet istana. Kebanyakan orang sangat familiar dengan nama Mahmud Ahmadinejad. Pria kelahiran Aradan 28 Oktober 1956 ini merupakan presiden Iran yang ke-6. Sebagai seorang presiden dengan gaji yang didapat per bulannya hanya sekitar 3.000 US dollar. Ia dikenal sebagai seorang pria bersahaja dan sederhana. Alih-alih menggunakan mobil limusin mewah, dia lebih memilih mobil tuanya untuk dikendarai sehari-hari. Ketika menduduki kantor kepresidenan untuk pertama kalinya, ia memutuskan untuk menyumbangkan semua karpet istana Iran yang mahal dan mewah tersebut. Karpet-karpet itu kemudian disumbangkan ke masjid-masjid yang ada di Teheran. Sebagai gantinya, karpet istana diganti dengan karpet biasa yang lebih mudah untuk dibersihkan. Selama menjabat sebagai presiden, ia tetap tinggal di rumahnya sendiri. Gajinya sebagai presiden pun tak diambil. Alasannya karena ia berpendapat bahwa semua kesejahteraan milik negara dan tugasnya lah untuk tetap amanah menjaganya. Gaji yang diambilnya per bulan adalah gaji sebagai seorang dosen dengan nilai sekitar 250 US dollar. Itulah daftar beberapa presiden dan kepala negara yang lebih memilih untuk hidup sederhana dan lebih fokus untuk mengabdikan dirinya pada negara dan melayani masyarakatnya. Jadi miskin di sini bukan diartikan sebagai orang yang hidupnya sengsara dan merana. Akan tetapi lebih kepada gaya hidup mereka yang sederhana dan menjadi panutan banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita bisa berbagi informasi keren dan video seru lainnya hanya di Teluk Menetas YouTube channel.